saya Kameli Yuni Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh menyusun studi kelayakan bisnis. Contoh yang pertama yaitu lakukan analisis awal. Mulailah dengan menguraikan rencana Anda. Anda harus fokus pada kebutuhan yang tidak terbayarkan, pasar di mana permintaan lebih besar daripada penawaran, dan apakah produk atau layanan memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian Anda perlu menentukan apakah rencananya terlalu tinggi untuk diselesaikan atau yaitu terlalu mahal, tidak dapat memasarkan secara efektif, dan lain-lain. Yang kedua, siapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan. Langkah ini mengharuskan Anda untuk bekerja mundur. Mulailah dengan apa yang Anda harapkan dari pendapatan proyek dan kemudian investasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Ini adalah dasar dari laporan laba rugi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sini termasuk layanan apa yang diperlukan dan berapa biayanya. Penyesuaian apapun terhadap pendapatan seperti pengganti biaya dan lain-lain. Yang ketiga, lakukan survei pasar atau lakukan riset pasar. Langkah ini adalah kunci keberhasilan studi kelayakan Anda. Jadi, buatlah selengkap mungkin. Sangat penting bahwa jika organisasi Anda tidak memiliki sumber daya untuk melakukan yang tepat, maka menguntungkan untuk menyewa perusahaan luar untuk melakukannya. Yang keempat, rencanakan organisasi dan operasi bisnis. Setelah dasar dari langkah-langkah sebelumnya telah diletakkan, saatnya untuk mengatur organisasi dan operasi dari usaha bisnis yang direncanakan. Ini bukan usaha yang dangkal dan luas. Ini harus menyeluruh dan mencakup biaya awal, investasi tetap, dan biaya operasi. Biaya ini mencakup hal-hal seperti peralatan, metode merchandising, real estate, personel, ketersediaan, pasokan, overhead, dan lain-lain. Yang kelima, siapkan neraca hari pembukaan. Ini termasuk perkiraan aset dan kewajiban yang harus seakurat mungkin. Untuk melakukan ini, buat daftar yang mencakup item, sumber biaya, dan pembiayaan yang tersedia. Kewajiban untuk dipertimbangkan adalah hal-hal seperti sewa atau pembelian tanah, bangunan dan peralatan, pembiayaan untuk aset, dan piutang. Yang keenam,
Tinjauan dan analisis semua data. Semua langkah ini penting, tetapi tinjauan dan analisis sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada yang memerlukan perubahan atau penyesuaian. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk melihat pekerjaan Anda untuk terakhir kalinya. Periksa kembali langkah Anda sebelumnya, seperti laporan laba rugi, dan bandingkan dengan pengeluaran dan kewajiban Anda. Apakah masih realistis? Ini juga merupakan waktu untuk memikirkan risiko, menganalisis dan mengelola, dan membuat rencana darurat apapun. Yang ketujuh, pisahkan keputusan yang bisa Anda lakukan dan mana yang tidak. Anda sekarang berada di titik untuk membuat keputusan tentang apakah proyek itu layak atau tidak. Kedengarannya sederhana, tetapi semua langkah sebelumnya yang kami tuju ke momen pengambilan keputusan ini. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pilihan binar itu adalah apakah komitmen itu sepadan dengan waktu, tenaga, dan uang, dan apakah itu selaras dengan tujuan strategis, organisasi, dan aspirasi jangka panjang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang contoh menyusun studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Saya Kamelia Yuni Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.